cewek ini takut banget karena 30 menit lagi bibinya yang julid akan datang ke rumah dia yang berantakan sampai akhirnya kayak gini guys. Jadi kisahnya di sini lagi hari raya dan ini adalah pasangan suami istri. Dia tiba-tiba mendapat telepon dari bibinya kalau bibinya itu bakal datang. Padahal dia itu nggak siapin apa-apa sama sekali dan bibinya bilang 30 menit lagi aku bakal sampai. Di situ si cewek benar-benar panik banget karena rumah dia berantakan yang pastinya bakal dijulitin sama bibinya. Akhirnya dia mikir dia itu harus melakukan kerja sama suaminya, dimana suaminya bilang ke bibinya, "Bi, jangan pakai jalan yang biasa." Jadi suaminya bikin bibinya nyasar dulu guys. Bahkan bibinya dijebak ke jalan-jalan yang benar-benar susah banget dilewatin. Bahkan bibinya jadi nggak bisa jalan karena tiba-tiba di depannya tuh ada sapi semua. Di sini itu adalah ulah suaminya supaya dia bisa beres-beres lebih lama lagi. Sampai tiba-tiba pas semuanya udah beres, bibinya dateng. Untungnya mereka udah siap, tapi bibinya malah ngomel-ngomel, "Kok rumah kamu jadi jauh banget?" Tapi ternyata bibinya kasih kejutan, dia itu bawa satu kampung. Tapi untungnya satu rumah udah beres dan gak malu-maluin lagi. Cewek cantik ini bener-bener kesel banget pas lihat sepupunya pakai baju yang sama dia. Sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya di sini, keluarga ini lagi berkunjung nih ke rumah sepupunya. Dimana mereka itu udah lama banget gak ketemu satu sama lain. Namun saat ibunya mau manggil anak yang cewek itu belum turun. Karena ternyata anak yang cewek itu benar-benar sok ngartis banget. Bahkan dia merasa menjadi paling cantik dan dia paling suka kalau diliatin sendiri kayak gini. Sampai akhirnya cewek ini benar-benar shock banget pas lihat saudara sepupunya yang selama ini selalu jadi saingan dia pakai baju yang sama persis sama bajunya dia. Padahal hari ini dia mau pamer baju. Karena bajunya dia itu dari desainer ternama, makanya dia kaget banget bisa samaan kayak gini. Bahkan rasanya dia pingin pulang banget. Sampai akhirnya tiba-tiba pamannya mereka datang dan bilang mereka itu adalah sepupuan, jadi mereka nggak boleh bertengkar kayak gini. Akhirnya di sini mereka berbaikan dan mereka nyesel banget selama ini mereka saling saing-saingan. Satu kampung ini penasaran banget, setiap malam ada satu orang yang selalu nyelesain masalah mereka. Sampai akhirnya satu geng bocil ini cari tahu siapa orangnya. Jadi kisahnya di kampung ini benar-benar misterius banget. Karena tiba-tiba kalau misalkan ibu ini ada masalah, pagarnya itu roboh. Dan dalam satu malam semua masalahnya selesai, bahkan pagarnya jadi bagus lagi. Begitu juga dengan ibu ini, ayamnya itu hilang. Tapi tiba-tiba besoknya ayamnya itu kembali lagi. Dia nggak tahu siapa yang balikin ayam tersebut. Akhirnya bocil-bocil ini mulai mengadakan rapat. Mereka bilang mereka harus tahu siapa orang yang sebenarnya menjadi pahlawan di kampungnya mereka. Akhirnya mereka nungguin nih ada masalah apa di kampung mereka. Dan tiba-tiba malam-malam kampungnya mereka tuh bagian kayunya tuh copot. Ternyata ada satu orang kakek-kakek yang benerin itu semua. Dan ketika bocil itu ngikutin kakeknya, ternyata kakeknya itu melakukan itu karena dia selalu diajarin sama istrinya yang sudah meninggal untuk baik sama tetangga. Tapi dia itu sedih banget, dia bilang ke istrinya, "Aku udah baik sama tetangga. Tapi setiap aku senyumin tetangga, tetangga itu pada kabur dan takut sama dia." Akhirnya bocil-bocil tersebut langsung kasih tahu ke orang tua mereka siapa sebenarnya pahlawan di kampungnya mereka ini. Akhirnya satu kampung langsung memberikan kejutan ke kakek ini dengan merenov rumahnya jadi benar-benar bagus banget. Dan juga mereka merayakan hari raya bersama kakeknya bersama-sama. Setiap hari anak ini selalu ngecek dadanya untuk mendengar apakah ayahnya ada di dalamnya. Sampai akhirnya semua jadi kacau guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang anak yang benar-benar sayang banget sama ayahnya. Ayahnya itu seneng banget menari dan seneng ngeprengin tetangga-tetangganya. Tapi tiba-tiba setahun berikutnya ayahnya itu udah nggak ada lagi. Jadi tetangganya juga kesepian banget, nggak ada yang gangguin mereka lagi. Apalagi anaknya benar-benar kangen banget sama ayahnya. Sampai akhirnya anaknya itu bikin layang-layang supaya anaknya itu bisa kasih tahu ayahnya kalau misalkan dia itu rindu banget sama ayahnya. Tapi sayangnya layang-layang itu nggak bisa terbang sama sekali dan malah nyangkut di pohon. Tiba-tiba ibunya bilang, "Ayah itu akan selalu ada di hati kamu." Semenjak itu anaknya selalu ngecekin dadanya, "Kok kayaknya nggak ada ayah, aku nggak dengar ada suara ayah." Dan bahkan dia marah-marah, ayah itu nggak bakal muat di sana. Dia kecewa banget kenapa ayahnya selama ini ngumpetin sakitnya dari dia dan selalu terlihat bahagia. Padahal kalau misalkan nggak ada anaknya, ayahnya itu kesakitan. Anaknya juga bingung banget gimana caranya untuk mengembalikan ayahnya lagi berada di sisinya. Sampai akhirnya dia itu mencoba menjadi ayahnya untuk memberikan kebahagiaan itu ke orang-orang.
Jadi daripada dia sedih dan marah-marah terus, anaknya bertekad untuk menjadikan dirinya seperti ayahnya dan memberikan kebahagiaan ke orang-orang di sekitarnya. Anak ini punya kemampuan di mana matanya itu bisa menembus tubuh seseorang sehingga bisa melihat kayak gini, tapi akhirnya dia malah ditangkap, guys. Jadi kisah dimulai dari anak ini bernama Claire. Dari kecil dia itu udah punya keanehan, matanya itu kayak X-ray gitu, guys. Jadi bisa menembus ke dalam pakaian seseorang. Awalnya dia pikir dia itu akan dibully, tapi ternyata dia itu malah disukai banyak orang. Tapi suatu waktu dia itu bukan hanya melihat di dalam pakaian aja, tapi dia juga bisa melihat organ orang yang rusak di dalamnya. Kayak di sini dia itu ngelihat gurunya itu memiliki kerusakan hati, dan itu ngebuat dia stres banget karena dia takut banget kalau misalkan dia itu akan ditangkap. Nah, tapi semua itu masih dalam khayalan dia doang. Nah, suatu hari dia nggak tahu orang tuanya kok ngajak dia ke rumah sakit. Nah, saat dia udah ketemu dokter, tiba-tiba ayah dan ibunya ninggalin dia dong. Dan yang ada di pikiran dia, ayah ibunya tuh jahat banget mengirim dia untuk eksperimen. Tapi ternyata anak ini mempunyai mata yang bisa menembus semua pakaian manusia, bahkan ke dalam organ tubuh manusia, sampai akhirnya dia ditangkap dan ini yang terjadi. Jadi ibu dan ayahnya dia meninggalkan dia begitu aja di rumah sakit. Sementara di rumah sakit dia itu dimasukkan ke dalam tempat benar-benar kayak diasingkan. Ternyata dia itu dibuat sebagai bahan percobaan. Akhirnya dia berhasil kabur. Setelah kabur dia bingung dong mau kabur kemana. Akhirnya dia berpikir untuk kabur ke rumah neneknya aja, karena cuma neneknya yang bisa dipercaya. Setelah ngeliat cucunya datang, neneknya seneng banget, tapi cucunya kasih tahu semua cerita yang ada. Neneknya benar-benar kesel banget sama kedua orang tua dari cucunya karena nggak habis pikir kenapa bisa meninggalkan cucunya seperti itu. Namun guys, suatu hari semua berubah saat dia pulang. Ternyata dia merasa dihianati sama neneknya. Ternyata di dalam rumah udah ada orang tuanya lagi. Di situ dia kecewa banget karena merasa dijebak, tapi orang tuanya bilang tunggu dulu, aku mau jelasin sesuatu. Ternyata orang tuanya nggak ada maksud untuk memberikan dia sebagai bentuk eksperimen sama sekali. Cuman orang tuanya tuh khawatir dengan kondisi dia, akhirnya bawa ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit dokter bilang untuk kamu pulang aja, nanti balik lagi kalau misalkan aku udah panggil. Tapi lama-kelamaan orang tuanya curiga, dan ketika orang tuanya balik, orang tuanya mendapat kabar kalau misalkan anaknya itu udah kabur dan dia benar-benar marah-marah banget di rumah sakit. Bahkan orang tuanya juga menuntut rumah sakit tersebut. Dan ternyata anaknya itu sekarang malah menjadi dokter karena kemampuan yang dia punya. Tapi terkadang saat menjadi dokter dan memeriksa, dia nggak mau menggunakan kemampuannya itu. Seorang tukang cukur selalu kasih gratis ke orang-orang yang nggak mampu, tapi akhirnya malah kayak gini, guys. Jadi kisah di sini ada seorang tukang cukur yang sering banget motongin rambut-rambut orang yang nggak mampu. Dan biasanya orang itu nggak usah bayar sama sekali. Sampai tiba-tiba ada polisi datengin dia dan suruh tukang cukur itu untuk pergi segera dari salon tersebut. Karena dia udah lama banget gak bayar sewa. Namun tiba-tiba datang juga nih satu cowok ini yang ternyata udah membeli salonnya. Dan dia bilang ke polisinya, kamu gak boleh ngusir dia. Karena ternyata orang ini udah membelikan salonnya untuk tukang cukur ini. Nah, tukang cukurnya bingung banget dong, gimana cara aku membayar kamu. Ternyata orang itu gak mau dibayar sama sekali karena bertahun-tahun yang lalu cowok kaya itu nggak punya kerjaan sama sekali karena dandanan dia yang super jelek. Akhirnya ketika dia ke salon, cuma tukang cukur itu aja yang bisa membuat dia itu berubah tanpa dia harus membayar sama sekali. Makanya pas dia udah sukses dan kaya, dia langsung ke tukang cukur tersebut karena dia pengen mengembalikan kebaikan yang telah dikasih tukang cukur ini bertahun-tahun yang lalu.